Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang disekresikan ke darah dan dibawa ke jaringan tertentu untuk menghasilkan efek fisiologis sebagai pembawa pesan atau klasik. Teman-teman ada yang tahu nggak sih fungsi hormon itu buat apa? Nah, hormon berfungsi sebagai proses reproduksi dan fungsi seksual, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, membantu penyerapan gizi, mengatur siklus tidur, membantu kinerja organ otot, memengaruhi suasana hati, mengatur keseimbangan dalam tubuh, termasuk keseimbangan tekanan darah, gula darah, elektrolit, cairan, dan suhu tubuh. Nah, di dalam tubuh manusia memiliki puluhan hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar tubuh. Jadi, ini dia masing-masing jenis hormon berdasarkan kelenjar yang memproduksinya. Yang pertama ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem syaraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang kedua, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Yang ketiga, ada hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam mengatur rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Yang keempat, ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsang dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu untuk mengatur pertumbuhan, produksi dan perkembangan energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Yang kelima, ada kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian luar atau disebut dengan korteks adrenal, dan bagian kedua adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal yang menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Keenam, kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang memengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Ketujuh atau yang terakhir yaitu pankreas. Pankreas adalah organ yang memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal. Misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Apa sih gangguan hormon? Gangguan hormon adalah kondisi ketika kelenjar memproduksi hormon dalam jumlah yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Produksi hormon harus selalu dalam jumlah yang seimbang. Perubahan sekecil apapun pada sistem endokrin dan hormon dapat memberikan dampak yang serius pada tubuh. Gangguan hormon bisa menimbulkan gejala seperti kenaikan berat badan secara drastis, kelelahan, perubahan detak jantung,
cemas, dan penurunan hasrat seksual. Yang pertama ada hipertiroidisme. Terjadi bila kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroksin. Hormon tiroksin berperan mengatur berat badan, tingkat energi, suhu tubuh, serta metabolisme lemak dan karbohidrat. Hipertiroid ini dapat mempercepat metabolisme tubuh. Alhasil, orang-orang yang memiliki kondisi ini biasanya akan mengalami penurunan berat badan yang tidak disengaja atau detak jantung yang cepat atau tidak teratur. Ada juga gejala lainnya, yaitu jantung berdebar, cemas, mudah gugup, gemetar halus pada tangan, serta meningkatnya sensitivitas tubuh terhadap panas. Selanjutnya ada hipotiroidisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon yang cukup. Pada awalnya, gejala dari gangguan hormon ini mungkin tidak terasa, namun tanda-tandanya akan berkembang dengan perlahan dan bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Gejala awalnya meliputi mudah lelah, sembelit, naik berat badan, dan wajah bengkak. Seiringnya waktu, hipotiroidisme ini tidak diobati dapat menyebabkan obesitas, nyeri sendi, masalah kesuburan, dan penyakit jantung. Yang ketiga ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Apakah kalian sering mengalami menstruasi yang tidak teratur? Bisa jadi itu merupakan tanda PCOS. PCOS merupakan kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangnya hormon reproduksi. Normalnya, ovarium akan melepaskan sel telur setiap bulan sebagai bagian dari siklus menstruasi yang sehat. Ketika terjadi PCOS, sel telur tidak berkembang atau tidak dilepaskan selama ovulasi sebagaimana mestinya. Kebanyakan perempuan didiagnosis PCOS di antara usia 20-an dan 30-an. Meski demikian, kondisi ini dapat terjadi pada usia berapapun setelah pubertas. Yang keempat, ada diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyakit akibat gangguan hormon yang paling umum di seluruh dunia. Penyakit ini terjadi karena pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik. Insulin membantu memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Begitu berbeda di dalam sel. Gula diubah menjadi energi untuk digunakan atau disimpan di kemudian harinya. Bila jumlah insulin terlalu sedikit atau sel tubuh tidak mampu merespon insulin sebagaimana mestinya, gula akan menumpuk dalam darah. Selain faktor keturunan, diabetes juga bisa dipicu dari kebiasaan sehari-hari seperti gaya hidup yang kurang aktif atau konsumsi makanan yang lemak tinggi dan gula. Yang kelima ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing merupakan kondisi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Kortisol juga dikenal dengan sebutan hormon stres karena tugasnya yang membantu tubuh dalam merespon stres. Gejala awal sindrom ini akan terlihat lebih jelas pada orang-orang yang sudah terlalu lama memiliki kadar kortisol yang tinggi. Beberapa gejalanya yaitu penambahan berat badan, bentuk wajah yang bulat, peningkatan lemak di sekitar pangkal leher, dan adanya punuk lemak di bahu. Pada anak-anak, sindrom ini bisa menyebabkan obesitas dan pertumbuhan yang lebih lambat dari anak-anak sebayanya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang hormon. Semoga kalian ngerti ya. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Dadah semua! Kalian tahu nggak apa itu vitamin? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Fungsi dan manfaat vitamin. Vitamin memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, terutama pada masa anak-anak dan remaja. Yang kedua, kesehatan kulit. Beberapa vitamin seperti vitamin E dan vitamin C memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan menjaga kelembapan kulit. 3.
fungsi sistem kekebalan tubuh. Vitamin seperti vitamin C, vitamin D, dan vitamin A membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh yang penting untuk melawan infeksi dan penyakit. 4. Penglihatan. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata dan penglihatan yang baik. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan serius. 5. Kesehatan tulang. Vitamin D dan vitamin K memainkan peran penting dalam kesehatan tulang dan membantu menjaga kepadatan tulang yang baik. Jenis-jenis vitamin dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin yang dapat larut dalam lemak serta dapat disimpan di dalam tubuh. Contohnya, vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Vitamin E memiliki fungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan sel darah merah, memperlambat penuaan, serta mengurangi risiko penyakit katarak dan radang sendi. Terakhir, vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah dan menjaga kekuatan tulang. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin yang tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Contohnya, vitamin B. Vitamin B ada 8 jenis dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu vitamin B1 yang berfungsi untuk membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Lalu, vitamin B2 yang berfungsi untuk membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan. Selanjutnya, vitamin B3, niacin, yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi. Lalu, vitamin B5, pantothenic acid, yang berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon. Vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi. Ada vitamin B7, biotin, yang berfungsi untuk membantu produksi asam lemak. Vitamin B9, asam folat, yang berperan penting dalam proses pembelahan sel. Dan terakhir, vitamin B12, yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C atau ascorbic acid dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen. Cara kerja vitamin. Mungkin teman-teman sudah tahu beberapa fungsi dari vitamin ini, namun bagaimana cara vitamin bekerja di tubuh kita ya? Berbeda dengan bakteri, jamur, dan tanaman yang bisa memproduksi vitamin sendiri. Manusia membutuhkan asupan vitamin dari luar, yaitu dari makanan dan minuman. Vitamin yang kita konsumsi ada 2 jenisnya, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Jenis vitamin yang berbeda ini juga akan punya cara yang berbeda untuk bekerja di dalam tubuh. Contoh vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin ini larut di dalam bagian buah, sayur, atau biji-bijian yang berair. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin ini, tubuh akan mencerna makanan dan vitaminnya dibawa oleh aliran darah. Karena plasma darah terbuat dari air, vitamin C dan B kompleks bisa dengan mudah bergerak di dalam tubuh kita. Contoh yang kedua,
yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Bisa kita temukan di produk susu, mentega, dan minyak. Vitamin ini berjalan melewati perut dan pencernaan menuju aliran cairan empedu yang diproduksi oleh hati. Vitamin ini tidak bisa bergerak di dalam aliran darah, sehingga ia menumpangi protein. Protein itu membantu vitamin A, D, E, dan K berpindah di dalam darah dan seluruh tubuh. Sudah tahu kan beda keduanya? Sekarang kita lanjut ke struktur kimianya. Struktur kimia. Beberapa contoh struktur kimia dari beberapa vitamin yang umum terbagi menjadi 6. Yang pertama, vitamin A retinol. Retinol adalah bentuk makanan yang paling umum yang mungkin terkait dengan molekul asam lemak. Retinol ini bentuk transportasi dan penyimpanan vitamin A yang dapat diubah-ubah dengan retinol. Dengan retinol dehidrogenase mengkatalisasi konversi menjadi retinal, dan retinol dehidroreduktase mengkatalisis konversi kembali menjadi retinol. 2. Vitamin B1 tiamin memiliki bentuk fosfat dan tiamin yang berperan dalam berbagai proses dalam sel. Yang paling terkenal adalah tiamin pirofosfat, koenzim pada katabolisme gula, dan asam amino. Struktur tiamin mengandung cincin pirimidin dan cincin thiazol yang dihubungkan dengan jembatan Mehlen. 3. Vitamin C asam askorbat. Struktur kimia vitamin C asam askorbat C6H8O6 merupakan nama umum untuk vitamin C pada penamaan biokimia. Struktur asam askorbat mempunyai pusat-pusat kiral pada karbon 4 dan 5 dan berada dalam 4 bentuk stereoisomer. 4. Vitamin D kalsiferol. Vitamin ini sendiri merupakan turunan dari molekul steroid yang merupakan salah satu turunan dari kolesterol. Vitamin D3 kolekalsiferol sendiri berasal dari turunan senyawa 7-dehidrokolesterol bentuk tidak aktif di kulit. Vitamin ini yang paling banyak ditemukan pada kulit manusia. Pada ginjal, vitamin D dikonversi menjadi bentuk aktif yang disebut 1,25 dihidroksisolekalsiferol. 5. Vitamin E tokoferol. Istilah vitamin E merujuk kepada dua kelompok senyawa, tokoferol dan tokotrienols. Vitamin E mengandung 8 tokoferol alami, yang paling aktif adalah tokoferol. 8 jenis tokoferol penting dalam makanan adalah alfamin, betamin, gamamin, deltamin, tokoferol, dan alfamin, betamin, gamamin, deltamin, tokotrienol. Karakteristik kimianya yaitu bertindak sebagai antioksidan. Tokoferol terdiri dari struktur cincin 6 min-kromanol dengan rantai samping jenuh panjang 16 karbon fitol. 6. Vitamin K filoquinone. Vitamin K terdiri dari beberapa molekul larut dalam lemak dengan struktur serupa yang mengandung struktur cincin 2-metil 1,4 naftoquinone yang disebut menadion. Menadion atau K3 berasal dari sintesis. Efek sampingnya hemolisis dan toksisitas hati. Secara alami, vitamin K terdapat dalam 2 bentuk vitamin. Yang pertama, vitamin K1 filoquinone dan vitamin K2 menaquinones. Vitamin K bersifat tahan panas tetapi akan segera rusak apabila terpapar senyawa asam, basa, dan cahaya matahari. Pengertian enzim. Enzim merupakan biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam suatu reaksi kimia. Enzim fungsi. Mana ya cara fungsi enzim? Pertama, membantu mempercepatkan reaksi kimia dalam tubuh manusia. Nah, yang berikutnya, membangun otot, menghancurkan racun dan memecah
partikel makanan selama proses pencernaan. Yang berikut membantu penyerapan nutrisi makanan lebih baik. Nah, yang keempat, memecahkan inflamasi. Nah, yang terakhir, mengatasi hipoklorida, kondisi di mana asam lambung dalam tubuh rendah. Berikutnya ada jenis enzim. Yang pertama, amilase, jenis enzim yang memiliki tugas utama untuk mencerna karbohidrat kompleks pati menjadi karbohidrat sederhana glukosa. Nah, yang kedua, maltase, enzim yang memecah gula maltase menjadi glukosa. Yang berikut, lantase, enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, yang keempat, lipase, enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan glikero. Dan yang terakhir, proteasa, enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Yang berikutnya, karakteristik atau sifat enzim. Yang pertama, spesifik, enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik yang akan menghasilkan produk yang juga spesifik. Dan yang kedua, bolak-balik enzim dapat bekerja secara reversibel, yaitu dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang terakhir, protein. Enzim tersusun atas protein dan sifat enzim tergolong koloid karena memiliki permukaan antara partikel yang sangat besar. Struktur enzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protetik. Yang pertama, apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim yang terbentuk dari protein, sementara gugus protetik adalah non-protein yang membantu dalam proses katalis. Yang kedua, enzim dapat bekerja secara reversibel, yaitu dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Enzim mempunyai permukaan antar partikel yang sangat besar, sehingga bidang kegiatannya juga besar. Cara kerja enzim, model kunci gembok, block and chain. Enzim bekerja sebagai gembok karena memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat, yang disebut sisi aktif enzim. Substrat disebut kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Enzim dan substrat akan bertindak sebagai kompleks. Enzim substrat dan substrat akan diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim.